Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah taala, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi muda Islam yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat lahir dan batin, sekaligus kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasa. Semoga aktivitas kita, pekerjaan kita, semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa sempatkan, kita luangkan satu waktu dalam rangka bertolabul ilmu, dalam rangka untuk mencari ilmu, menambah ilmu, merefresh kembali ilmu kita, dalam rangka untuk menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan mulia ini kita akan mengantarkan sebuah kajian. Saya nukil dari kitab Hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-15 kita ambil. Nanti kita ambil intisarinya sekaligus poin pokoknya dalam rangka mengistiqomahkan kajian kita. Kita baca terlebih dahulu hadisnya, hadis yang ke-15 dalam kitab ini Arba'in Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah khairan, berkatalah kebaikan, berkatalah baik, auliyasmud atau diam. Sebelum kita baca sampai akhir, kita mengambil tema ini adalah dalam rangka mengingatkan diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita, terutama kita yang muda-muda ini harus senantiasa mengkaji ilmu, harus senantiasa mereferensikan pengetahuan kita dengan sumber-sumber pokoknya, yaitu sumber pokok Al-Quran dan Al-Hadis. Di hadis ini memberikan satu pelajaran yang sangat mendasar. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah. Kemudian jawabannya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka falyaqul khairan. Jawabannya adalah berkatalah kebaikan, berkatalah kebenaran, auliyasmut atau diam. Ini artinya keimanan seseorang, keimanan hamba, keimanan kita semuanya yang sudah menyatakan iman kepada Allah dan hari akhir, ini kemudian satu pertanggungjawaban, satu jaminan dari sisi sosialnya. Kalau iman kepada Allah, iman kepada hari akhir itu adalah aspek yang transendental, aspek yang ke atas. Tetapi ternyata sungguh luar biasa hadis ini. Pertanggungjawabannya adalah kita diminta untuk dituntut, diberikan tuntunan sekaligus tuntutan untuk berkata yang baik, berkata yang benar, atau diam saja.
Artinya menggarisbawahi dari hadis ini adalah kalau kita menyatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka mafhum mukhalafahnya jangan berkata jorok, jangan berkata kotor, jangan berkata yang menyakitkan orang lain. Daripada kita berkata kotor, menyakitkan orang lain, maka diam lebih utama menurut tuntunan Rasulullah. Bagaimana kemudian hadis ini kalau kita sambungkan dengan kehidupan kita hari ini? Hari ini sudah banyak orang yang mengkaji ilmu, sekolah lanjutan, sekolah sampai tingkat tinggi, dan masyarakat kita sudah didukung dengan berbagai macam informasi melalui medsos, melalui televisi, melalui berbagai macam media. Semuanya menyuguhkan informasi, semuanya menyuguhkan kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Tetapi ternyata di banyak titik kita dapatkan, sekali lagi di banyak tempat kita dapatkan perkataan yang jorok, perkataan yang mengumpat, memaki, menyakiti orang lain, ternyata masih sangat sering kita dengarkan, masih sering kita dapati di mana kita berada. Ini tentunya adalah satu pertanggungjawaban moral. Kita yang sudah menyatakan iman kepada Allah, menyatakan iman kepada hari akhir, punya satu pertanggungjawaban yang mendasar. Jadi jangan dianggap bahwa kalau sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian tidak ada pertanggungjawabannya dari sisi sosial. Tidak bisa. Pertanggungjawabannya adalah sangat mendasar. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, pertanggungjawabannya adalah dari sisi sosial, yaitu berkata yang baik, atau kalau pilihan berikutnya adalah atau diam. Itu jauh lebih utama. Kita lanjutkan hadisnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka menuntut satu jawaban, menuntut satu tanggung jawab, yaitu hendaklah memuliakan, menghormati tetangganya. Tetangga kita yang hidup 24 jam dalam sekian tahun ini tentunya terkadang kita dapati dinamika kehidupan, munggah medune kehidupan kita ini, kadang-kadang ada rasa tidak enak, rasa iri mungkin, rasa curiga, rasa dan lain sebagainya muncul, yang itu kadang-kadang akan meracuni daripada kebersihan hati kita untuk bertetangga secara baik dan benar menurut tuntunan Rasulullah SAW. Lanjutnya hadis, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Maka muliakanlah tamunya. Iman kepada Allah dan hari akhir, ternyata pertanggungjawaban moralnya adalah banyak dari sisi sosialnya. Yang pertama tadi, kita dituntut untuk berkata yang baik, berkata yang benar, atau pilihannya diam lebih utama. Yang kedua adalah muliakanlah tetangga. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pertanggungjawabannya muliakanlah tamumu. Muliakanlah tamumu. Ini adalah satu tuntunan yang mungkin oleh generasi sekarang dianggap sederhana, tetapi sentuhan moral seperti itu harus kita pertahankan.
bisa dianggap sederhana, bahwa kebaikan Islam seseorang, kebaikan iman kita, kebaikan Islam kita, kebaikan ihsan kita, rajinnya kita beribadah, rajinnya kita melakukan ibadah kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji, ini ternyata pertanggungjawabannya adalah juga menuntut pertanggungjawaban dari sisi sosial. Maka siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh antisosial, tidak boleh antisosial, tidak ngereken dengan orang lain, tidak boleh. Kita punya tanggungan, bahwa kita punya tanggungan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sama-sama beriman adalah saudara kita, punya hak untuk kita tolong, punya hak untuk kita bantu, punya hak untuk kita berdayakan. Apalagi dalam konteks masa-masa pasca Covid seperti sekarang ini, maka agama harus menjadi sebuah kekuatan moral, kekuatan spirit untuk memberdayakan masyarakat, untuk memberdayakan lingkungan, sehingga dalam menjalankan agama kita ini benar-benar bisa membawa pemberdayaan kepada umat dan masyarakat di mana kita berada. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian kajian singkat yang dapat kami sampaikan, semoga berkelanjutan. Sekali lagi semoga ikhtiar kita ini benar-benar dalam kerangka untuk menghidupkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.